Kitab tentang ciri-ciri ulama warasatul anbiya semakin lama semakin jarang spesifiknya. Di masanya Syekh Abdul Qadir Jailani menyematkan 12 ciri. Harus punya 2 sifat Allah, 2 sifat Muhammad, 2 sifat Abu Bakar, 2 sifat Umar, 2 sifat Utsman, 2 sifat Ali. Syekh Said Abdul Qurbi mengatakan 24 ciri. Kemudian ada lagi dari Tanwirul Qulub itu kepada Majmu'atul Rasail, yaitu karangan daripada nenek guru kita itu di Jabal Abi Qubais Makkah, Syekh Sulaiman Judi Qudus Sirrah. Dalam kitab beliau Majmu'atul Rasail ada 4 kriteria tuan guru ini, ahli zikir sebenar-benarnya. Yang pertama, seorang guru mursyid mengangkat anak kandungnya langsung, yang juga muridnya, bukan hanya sekedar anak, yang juga muridnya. Untuk sertijab itu tadi, Bapak aparat kami yang dimuliakan Allah, seorang guru tuan syekh mengangkat putranya yang juga muridnya, jamaahnya, tentu dengan riyadhah pelatihan akhirnya sampai diangkat juga menjadi syekh selagi syekh itu masih hidup. Selagi guru itu anaknya tadi juga menjadi guru. Itulah anak guru kita, Sayyidi Syekh Haji Abdul Damsar Syarif Alam, mengangkat ayahanda guru kita selagi beliau masih ada hayatnya secara jasmani, walau hakikatnya rohani beliau senantiasa hayat. Selain beliau ada di samping ayahanda tuan guru kita, murid atau guru kita Syekh Haji Ramlan Bustami. Di sebelahnya ada juga hadir Syekh Parlaungan, di sebelahnya juga hadir Syekh Daniel Ayub dan Sumatera Barat. Maka dari itu, hal ini perlu kami jelaskan. Orang sering bicara tentang para wali-wali Allah, tetapi yang diceritakan sejarah. Kalau kita bicara di Pulau Jawa, sering orang identik dengan para Kanjeng Sunan Wali Songo. Sementara mata rantainya kapan? Selisih umur kita dengan Kanjeng Sunan Wali Songo itu berapa ratus tahun. Orang sering menyebut kemuliaan nenek guru kita Syekh Abdul Wahab Bakar. Kapan engkau ketemu dengan beliau? Beliau wafat 1926. Maka tandailah, kenalilah kemana jalur silsilah berikutnya. Sedikit mungkin kami bukakan Syekh Haji Yahya Afandi, Abdul Jabbar Al-Khalidi, Syekh Maulana Fakih Daud, Syekh Maulana Fakih Tambah. Yang penting bagi kita kaum muslimin, periksa keabsahan itu. Jikalau tidak, niscaya akan berbahaya bagi perjalanan spiritual kita menuju ridha Allah. Kita tidak akan dapat wasilah sebenar-benar wasilah. Maka tandailah, tidak ada lagi yang lebih hebat daripada amalan zikrullah ini. Ilmu inilah, jalan inilah yang ditempuh para nabi serta aulia-aulia Allah. Barang siapa yang mengingkari jalan ini, mengingkari thariqah ini, niscaya akan tanggal iman tatkala matinya. Maka keberadaan kita ini kita syukuri karena kita berkumpul dengan para ulama-ulama rabbani. Inilah masanya kita benar-benar menspesifikkan tentang kemuliaan para guru mursyid yang ada. Yang sering tampil mungkin di kalangan publik, di media televisi, itu kami kira sesuatu hal yang baik. Akan tetapi kalau benar-benar diperiksa, benarkah mereka sudah pantas sebagai ulama? Benarkah mereka ahli zikir? Maka jangan sampai umat ini tersesat. Kalau tampilan Pak zikir untuk supaya sahdu menangis-nangis orangnya, saya kira itu bisa disetel. Tetapi di dalam thariqah, di dalam suluk, di situ ada nilai furqah, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Amalan, tata cara boleh sama, muara mungkin boleh sama, tetapi sebenarnya kita harus pahami tarikat ini adalah mewadahi daripada warasatul anbiya tadi, ulama warasatul anbiya. Kita sama paham jalur sanadnya, silsilahnya. Di masanya Rasulullah SAW berada di Madinah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Salman Al-Farisi hijrah ke Madain, Irak, kembali lagi ke negeri Mekah di masa Imam Ja'far. Pernah ada thariqah ini, ulama ini di Uzbekistan, pernah ada di India, pernah ada di Cina, kembali lagi ke negeri Mekah, pernah masyhur di Pulau Jawa, pernah ada di Sumatera, pernah ada di Kalimantan, pernah ada di Sulawesi.
bahwasanya rahmatan lil alamin. Muhammad itu benar rahmat. Sekarang ini kita syukuri para guru-guru yang rabbani, para guru-guru yang mutabarah ini, kemursidan yang absah masih ada di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, khususnya juga di Sumatera Utara, serta beberapa provinsi lain. Bisa saja satu saat seperti sabda Rasulullah, hendaklah engkau, wahai sahabat, memiliki imam dalam kehidupanmu. Disuruh Rasulullah punya imam, punya guru yang mursyid, punya guru yang ahli zikir. Kalau tidak kami dapati ya Rasulullah seorang imam, seorang guru, apa yang harus kami lakukan? Lebih baik engkau mati memakan akar pohon dalam pengasingannya. Artinya disuruh memang mencari guru yang mursyid. Memang disuruh gitu. Di dalam Quran surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti kamu orang yang tidak minta upah kepadamu, dan merekalah orang yang telah mendapatkan hidayah. Maka satu mungkin ciri yang mudah adalah laki-laki yang merdeka. Salah satu ciri guru mursyid nomor satu, laki-laki yang merdeka. Artinya dia tidak mungkin makan gaji, tidak mungkin menjadi aparat, tidak mungkin menjadi PNS, tidak mungkin menjadi karyawan. Kenapa harus merdeka? Waktunya, dedikasinya senantiasa untuk umat. Kemudian kemerdekaan hakiki di dalam hati, tidak ada ketergantungan terhadap makhluk. Banyak hal ciri-ciri yang mungkin sama-sama kita pahami, bahwasanya sebenar-benar ulama inilah yang mewarisi akan Al-Quran dan hadis. Di dada mereka lah semua tersimpan secara rapi. Kami kira Bapak dan Ibu yang mulia dan dimuliakan Allah, itu saja dari kami sedikit gambaran tentang ahli zikir. Kita lihat di sana sini momen-momen seperti ini sebenarnya banyak. Ada zikir bersama, yang inilah namanya tablik akbar, zikir akbar namanya. Tapi kenapa kurang efeknya seperti apa-apa yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau benar sebenar-benarnya penduduk negeri ini beriman, benar caranya beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dia mencari keimanannya kepada Rasul dengan sebenar-benar ulama pewaris Rasulullah, niscaya akan dibukakan berkah dari langit dan juga bumi. Akan tetapi apa yang terjadi? Kebanyakan penduduk negeri ini mendustakan tentang ulama pewaris Nabi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kapan bangkitnya negeri ini menjadi slogan baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur? Bicaralah kita kembali ke masa lalu. Di masa sebelum terjadi republik yang tercinta ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri-negeri, kerajaan-kerajaan di Indonesia ini, di Nusantara ini tidak bisa lepas dari peran ulama warasatul anbiya. Aceh dikenal Darussalam. Di masanya pernah hadir seorang raja yang sangat dicintai rakyatnya, membuat kemakmuran, namanya Sultan Iskandar Muda. Kenapa makmur Aceh masa itu? Karena Sultan Iskandar Muda sekali-kali tidak akan berani mengeluarkan keputusan sebelum merujuk dulu kepada tuan gurunya, namanya Syekh Nuruddin Ar-Ramir. Kemudian Sultanah Sofiyatuddin merujuk dulu kepada guru mursyidnya Syekh Abdurrahman Singki. Di Langkat ada Sultan Musa, putranya Sultan Abdul Aziz, keduanya merujuk kepada Syekh Abdul Wahab Rokar. Demikian juga beberapa negeri di Nusantara ini. Salah satunya juga Syekh Yusuf Al-Khalwati Al-Makassari, guru mursyid daripada Sultan Agung Tirtayasa Banten. Kemudian ada lagi Tuan Syekh yang juga seorang raja, seorang panglima perang, seorang ketua para majelis ulama, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, Sultan Cirebon yang pertama. Maka kita lihat bagaimana dulu hebatnya Nusantara, dikarenakan para ulama ini benar-benar ditempatkan posisinya mulia oleh para penguasa. Maka benar-benarlah kita merujuk kepada ulama sebenar-benar warasatul anbiya. Ulama yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir,
innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hambaku adalah ulama yang yatluna kitab Allah, menyampaikan apa yang terkandung dalam hikmah Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, sangat ringan dermawan dirinya, berbagi kepada sesama, baik yang terlihat, kebanyakan juga bantuannya tidak diketahui. Kita semua para jamaah kenal betul tentang kedermawanan guru mursyid kita, dan kita diajarkan. Mungkin acara ini berbeda dengan acara-acara sebelumnya. Sedikit kami kabarkan kepada para undangan, semua ini merupakan dedikasi dari jamaah itu sendiri. Kesadarannya, berjuang, biayanya, seluruhnya kami sampaikan aplaus yang besar kepada panitia, ketua panitia dan jajarannya. Semoga momen ini bisa dipahami bukan hanya sekedar seremonial saja, kumpul-kumpul belaka, setelah itu memperkenalkan hal-hal yang sebenarnya bisa menyesatkan umat. Ketahuilah bahwasanya sebenar-benar guru mursyid itu tidak banyak lagi di muka bumi ini. Bila kau ingin bertanya kepada guru yang mursyid, tanyakanlah hal-hal yang jelas dan terang supaya engkau tidak tersesat dalam berzikir dan berguru. Kami kira itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga nanti zikir dan doa kita bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Nur Muhammad yang diibadahi oleh para masyayikh ahli silsilah thariqatullah wa naqsyabandiyah. Mohon maaf kami atas segala kekurangan. Semoga senantiasa kami dapat bimbingan dan tuntunan daripada ayahanda Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsyabandi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan, kelapangan dan juga kemudahan dalam memimpin umat ini, dan sekaligus salam takzim berkhidmat sampai pula kepada seluruh ahlul bait beliau, abang-abang kami dan kakak-kakak kami, khususnya kepada ibunda kami. Terima kasih, salam takzim khidmat juga kepada seluruh para masyayikh, para undangan, para pejabat pemerintahan, khususnya panitia daripada acara zikir ini, Badan Pengelola Masjid Islam Center, para jamaah kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.